Tangannya kecil, kotor oleh debu jalanan, gemetar saat borgol dingin menutup pergelangan. Di hadapannya, kamera media berkilat, tuduhan dilontarkan tanpa ampun. Seorang anak yatim dituduh menculik pewaris miliarder yang hilang, hanya karena ia ditemukan berdiri di dekat mobil mewah kosong. Tangisnya tak didengar. Pembelaannya tenggelam oleh teriakan orang dewasa yang sudah memutuskan siapa yang bersalah. Di ruang interogasi, ayah sang anak hilang memukul meja, menuntut keadilan dengan wajah penuh amarah dan duka. Semua mata menatap satu titik harapan terakhir, layar CCTV yang belum diputar. Detik demi detik terasa seperti vonis mati bagi bocah itu. Namun saat rekaman mulai berjalan, ruangan membeku, napas tertahan, dan tak satu pun berani bicara. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Hujan turun lebih dulu sebelum matahari benar-benar pergi, seolah langit tahu hari itu akan menyisakan cerita yang tak mudah dilupakan. Di bawah jembatan beton yang kusam, suara tetesan air bercampur dengan dengung kendaraan di atas kepala, membentuk irama yang akrab bagi Arga. Ia terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh dingin yang merayap dari tanah lembab ke tulang punggungnya. Tangannya refleks meraih karung plastik di sampingnya, memastikan masih ada botol bekas yang bisa ditukar hari itu. Bang, hujan, suara kecil di sampingnya berbisik. Arga menoleh. Sari, adik angkatnya yang baru berusia 7 tahun, memeluk lutut sambil menggigil. Rambutnya basah oleh bocoran air dari celah jembatan. Arga tersenyum tipis, melepaskan jaket lusuhnya dan menyampirkannya ke bahu Sari. Nanti reda. Kita cari kardus lagi, katanya pelan. Hidup Arga selalu dimulai dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Tidak ada rencana besar. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Hanya hari ini harus dilewati, perut harus diisi, dan Sari harus tetap aman. Sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan bertahun lalu, Arga belajar membaca dunia dari trotoar dan lampu merah. Ia tahu kapan harus menunduk, kapan harus tersenyum, dan kapan harus pura-pura tak terlihat. Pagi itu, ia berjalan menyusuri jalanan dengan karung di punggung, sepatu yang solnya sudah menganga menyentuh genangan air. Orang-orang berlalu lalang, sebagian menatap iba, sebagian berpaling cepat. Arga sudah kebal. Yang tidak pernah kebal hanyalah suara perut Sari yang kadang berbunyi terlalu keras. Di sela rutinitas itu, Arga selalu menyempatkan diri berhenti di warung kecil dekat terminal. Pemiliknya, seorang ibu tua, sering menyisakan nasi hangat. Buat kalian. Jangan bilang siapa-siapa, katanya setiap kali. Arga selalu mengangguk, matanya menunduk penuh terima kasih. Empati adalah mata uang yang langka di dunianya, dan setiap kepingnya ia simpan hati-hati. Sementara itu, di sisi kota yang lain, pagi dimulai dengan keheningan yang mahal. Rumah keluarga Pratama berdiri seperti benteng, pagar tinggi, kamera di setiap sudut, dan satpam yang berganti shift dengan presisi. Lantai marmer memantulkan cahaya lampu gantung, terlalu bersih untuk jejak kaki anak kecil. Elang duduk sendirian di meja makan panjang. Di depannya, sarapan tersaji rapi, namun tak tersentuh. Ia mengetuk-ngetuk sendok ke piring, bunyinya kecil tapi bergema di ruangan kosong. Ayah belum turun, tanyanya pada pengasuh. Rapat pagi, tuan muda, jawab perempuan itu singkat. Ibunya lewat tanpa menoleh, ponsel menempel di telinga, langkahnya cepat. Elang menghela napas. Di rumah sebesar itu, ia sering merasa seperti tamu. Mainannya banyak, kamarnya luas, tapi suara tawa jarang terdengar. Yang ada hanya jadwal, pengamanan, dan larangan. Jangan keluar area rumah, itu kalimat yang paling sering ia dengar. Hari itu, pertengkaran kecil di ruang keluarga menjadi pemicu. Suara ayahnya meninggi, ibunya membalas dengan nada dingin. Elang berdiri di ambang pintu, tangannya mengepal. Tak ada yang menyadari ia pergi ketika pintu samping tertutup perlahan. Ia berjalan tanpa tujuan, jaketnya terlalu tipis untuk hujan yang mulai turun. Kota terasa berbeda tanpa sopir,
tanpa satpam. Suara klakson terdengar keras, orang-orang asing lalu lalang tanpa mengenalnya. Untuk pertama kalinya, Elang merasa bebas sekaligus takut. Air hujan semakin deras ketika ia berhenti di pinggir jalan, dekat sebuah mobil mewah yang terparkir dengan pintu terbuka. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Dunia yang biasanya terkontrol kini terasa terlalu besar. Di saat yang sama, Arga baru saja selesai mengikat karungnya di bahu. Ia melihat sosok kecil berdiri sendirian, basah kuyup, sepatu mengkilap yang jelas bukan milik jalanan. Langkah Arga terhenti. Ada sesuatu di dada yang menekan, rasa yang sama ketika ia pertama kali menemukan Sari sendirian dulu. Ia mendekat perlahan, menjaga jarak. Hujan memantul di aspal, menciptakan kabut tipis. "Kamu kenapa?" tanyanya hati-hati. Elang menoleh, mata merah, ragu. Ia melihat pakaian Arga yang lusuh. Tangan kotor, tapi tatapannya hangat. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng kecil. Arga membuka payung patah yang selalu ia bawa. Setengah payung itu cukup untuk 2 kepala kecil. Hujan deras. "Nanti sakit," katanya sambil memiringkan payung. Elang menatap payung itu, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Untuk pertama kalinya hari itu, ada orang yang berbicara padanya tanpa nada perintah. Mereka berdiri berdampingan, 2 dunia yang tak saling tahu sedang berteduh di bawah kain robek. "Aku Arga," katanya, spontan. Elang ragu sejenak. "Aku, Elang." Nama itu melayang di udara, sederhana, tanpa embel-embel. Mereka duduk di bangku halte. Arga membagi roti sisa dari warung tadi pagi. Elang menerimanya dengan kedua tangan. Gigitan pertamanya kikuk tapi jujur. "Enak," katanya pelan. Arga tertawa singkat, tawa yang jarang ia keluarkan. Hujan mereda perlahan, menyisakan bau tanah basah. Mereka tidak bertanya terlalu jauh. Tidak perlu. Dalam beberapa menit itu, mereka hanya 2 anak yang sama-sama ingin dimengerti. Namun di kejauhan, sirene mulai terdengar, samar tapi mendekat. Arga menoleh. Perasaan aneh menyelinap di perutnya. Elang ikut menoleh, senyum kecilnya memudar. Hujan berhenti sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang terasa terlalu berat untuk sore itu. Nama Elang meledak di berita sebelum malam benar-benar turun. Dalam hitungan jam, wajahnya memenuhi layar televisi, disertai kata-kata, "Anak miliarder hilang," yang berulang tanpa jeda. Di bawah jembatan, Arga baru saja mengikat karungnya ketika suara sirene mendekat lagi, kali ini lebih banyak, lebih keras, dan berhenti tepat di depan mereka. "Dad, masuk ke situ," bisiknya cepat pada Sari, menunjuk balik pilar beton. Sari menurut, matanya membesar. Arga baru sempat melangkah setengah meter ketika 2 tangan dewasa mencengkeram lengannya dari belakang. Cengkeraman itu kuat, dingin, tanpa ragu. "Ini dia," suara seseorang berkata. Arga berbalik. Lampu merah biru menyilaukan matanya. Orang-orang berkerumun, ponsel terangkat, bisik-bisik menyatu menjadi dengung yang menyesakkan. Ia mencoba bicara, tapi kalimatnya patah sebelum keluar. "Bukan saya," katanya akhirnya. Pendek, gemetar. Tangannya ditarik ke belakang. Borgol menutup pergelangan yang masih basah oleh hujan. Di kejauhan, Sari menjerit memanggil namanya, suaranya tenggelam oleh teriakan lain yang lebih keras. "Anak jalanan culik anak orang kaya." Kalimat itu menyebar cepat, seperti api di rumput kering. Di kantor polisi, Arga duduk di kursi logam, lampu neon memantul di lantai, membuat ruangan terasa lebih dingin dari seharusnya. Bajunya masih lembab, kulitnya menggigil. Di seberang meja, 2 penyidik menatap tanpa senyum. "Kamu terakhir bersama korban," kata salah satu dari mereka. "Dia cuma kehujanan," jawab Arga pelan. "Kenal dari mana?" "Ketemu di jalan." Satu alis terangkat. Pulpen mengetuk meja. Setiap jawaban Arga dicatat, lalu ditarik ke arah yang tidak ia pahami. Ketika ia berkata menolong,
mereka mendengar rencana. Ketika ia berkata berbagi roti, mereka menulis bujuk rayu. Kenapa mobilnya terbuka? Saya nggak tahu. Kenapa dia ikut kamu? Dia nggak ikut. Kata-kata itu kembali padanya dalam bentuk yang berbeda. Diputar, diperas, lalu dilemparkan sebagai tuduhan baru. Arga mulai berkeringat, bukan karena panas, tapi karena rasa terpojok. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Setiap detik terasa seperti kesalahan. Di luar ruangan, kamera televisi berbaris. Reporter berbicara cepat, seolah waktu adalah musuh. Saksi mata menyebutkan seorang anak jalanan terlihat bersama korban. Suara mereka seragam, tegas. Wajah Arga yang buram dari jarak jauh menjadi simbol. Kemiskinan diberi satu wajah, dan wajah itu sedang duduk di borgol. Di rumah Pratama, suasana tak kalah kacau. Bima Pratama berdiri di tengah ruang tamu, ponsel di tangan, rahangnya mengeras. Layar besar di dinding menampilkan berita yang sama berulang-ulang. Temukan anak saya, katanya pada seseorang di ujung telepon. Saya tidak peduli caranya. Di balik amarah itu, ada getar halus yang ia tekan kuat-kuat. Rasa bersalah yang tidak sempat diucapkan siang tadi kini berubah menjadi tuntutan. Ia berjalan mondar-mandir, setiap langkahnya berat. Jangan sampai media bilang kita lambat, tambahnya dingin. Kata, kita, diucapkan seperti perintah, bukan kebersamaan. Kembali ke ruang interogasi, Arga menunduk. Pikirannya melayang pada Sari. Apakah ia sudah makan? Apakah ia ketakutan sendirian? Ia mencoba mengangkat kepala. Saya mau pulang, katanya lirih. Adik saya. Fokus, potong penyidik. Kata itu jatuh seperti palu. Fokus berarti mengaku, entah salah atau benar. Arga meremas jari-jarinya sendiri, merasakan bekas dingin borgol yang kini dilepas sementara. Di dinding, kaca satu arah memantulkan bayangannya. Ia terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Seorang penyidik lain masuk, membawa map tebal. Ini saksi, katanya singkat. Saksi yang dimaksud hanyalah bayangan dalam cerita. Seorang anak melihat kamu bersama korban, katanya. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Tapi itu cukup. Arga tertawa pendek, putus asa. Banyak anak di jalan. Jawaban itu dicatat sebagai pengalihan. Di luar, hujan turun lagi. Orang-orang berteduh sambil menonton layar ponsel. Komentar mengalir deras, lebih tajam dari air hujan. Tidak ada yang mengenal Arga, tapi semua merasa tahu siapa dia. Malam semakin larut ketika Arga akhirnya dipindahkan ke sel sementara. Pintu besi menutup dengan bunyi berat. Bau lembab dan karat memenuhi udara. Ia duduk di sudut, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar sendirian. Di waktu yang sama, Bima duduk di ruang rapat kepolisian. Wajahnya keras, matanya merah. Setiap menit penting, katanya. Anak saya bisa dalam bahaya. Tak ada yang berani membantah. Di sudut ruangan, seorang petugas muda berdiri diam, matanya menatap layar monitor kecil yang belum dinyalakan. Di layar itu, sebuah ikon kamera berkedip pelan. CCTV dari persimpangan tempat hujan sore tadi turun. Belum ada yang memintanya diputar. Dan Arga, di balik jeruji, menatap ke lantai, tidak tahu bahwa di suatu tempat, sebuah rekaman diam sedang menunggu waktunya untuk bicara. Tangisan itu terdengar pelan, hampir tenggelam oleh suara kipas angin tua di ruang istirahat polisi. Maya berhenti melangkah. Ia mengenali suara itu sejak tadi sore. Suara yang tidak berteriak minta tolong, tapi menahan diri agar tidak hancur. Ia menoleh ke arah sel sementara, tempat Arga duduk memunggungi jeruji, bahunya naik turun tak beraturan. Maya bukan penyidik paling senior. Seragamnya masih baru, sepatunya belum sepenuhnya menyatu dengan langkah. Tapi ada satu hal yang selalu ia pegang sejak hari pertama, rasa. Dan rasa itu malam ini terasa tidak beres.
Ia berdiri beberapa detik sebelum membuka pintu. Arga, panggilnya pelan. Anak itu menoleh perlahan. Matanya merah, tapi kering. Tangisnya sudah habis. Kamu haus? Tanya Maya, mencoba nada netral. Arga menggeleng. Saya mau pulang. Kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan. Lebih seperti permintaan yang sudah terlalu lama ditahan. Maya menyerahkan botol air. Arga menerimanya tanpa menyentuh. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tanya Maya. Arga mengangguk kecil. Karena saya miskin. Jawaban itu menghantam lebih keras dari yang Maya duga. Ia menarik napas, duduk berhadapan dengannya. Tidak ada meja, hanya jarak sempit dan bau besi. Kamu takut? Tanyanya. Arga terdiam, lalu mengangguk lagi. Takut adik saya sendirian. Tidak ada cerita heroik. Tidak ada alibi rumit. Hanya ketakutan yang sangat manusiawi. Maya mencatat di kepalanya, bukan di kertas. Di ruangan lain, Bima Pratama menatap foto Elang yang terpampang di layar. Foto itu diambil setahun lalu, saat ulang tahun, senyum Elang tipis, matanya kosong. Bima mengusap wajahnya, rasa lelah menembus amarah yang sejak tadi ia pertahankan. Ia teringat pagi-pagi yang sama. Jangan lambat, katanya pada Elang waktu itu. Kamu harus disiplin. Elang hanya mengangguk. Tidak pernah membantah. Bima dulu menganggap itu baik. Kini, keheningan itu terasa seperti jarak yang tak pernah ia jembatani. Pak, suara seorang staf memecah lamunan. Tim patroli menemukan anak itu. Bima berdiri terlalu cepat. Di mana? Pos polisi sektor selatan. Selamat. Kata selamat seharusnya membawa lega. Tapi yang datang justru kekosongan. Bima menutup mata sejenak. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat oleh semua kata yang belum pernah ia ucapkan. Di pos sektor selatan, Elang duduk di bangku kayu, dibungkus selimut tipis. Tangannya memeluk lutut, matanya menatap lantai. Seorang petugas wanita jongkok di depannya. Kamu aman, katanya lembut. Elang mengangguk, tapi tubuhnya tetap tegang. Ketika ditanya namanya, ia menjawab pelan. Ketika ditanya apa yang terjadi, suaranya hilang. Setiap pertanyaan seperti mengetuk pintu yang belum siap dibuka. Dia shock, kata petugas itu akhirnya. Butuh waktu. Berita penemuan Elang belum diumumkan ke publik. Maya tahu, begitu itu keluar, tekanan akan berubah arah. Ia berdiri di lorong, memandangi papan pengumuman yang penuh jadwal. Waktu bergerak terlalu cepat untuk kebenaran yang berjalan tertatih. Ia kembali ke atas, menemui atasannya. Saya rasa kita perlu menahan proses, katanya. Atas dasar apa? Tanya pria itu datar. Profilnya tidak cocok, jawab Maya. Anak itu ketakutan, bukan manipulatif. Atasan dari atas menekan, balasnya. Ini kasus besar. Maya menelan ludah. Justru itu. Jawaban itu menggantung di udara. Tidak ditolak, tapi juga tidak diterima. Kembali ke sel, Arga bersandar ke dinding, matanya terpejam. Dalam kepalanya, suara ibunya muncul samar, seperti angin sore. Kalau kamu jujur, kamu nggak perlu takut, kata suara itu dulu. Ia membuka mata. Jujur tidak selalu berarti aman, tapi itu satu-satunya yang ia punya. Maya berdiri di depan jeruji. Kalau nanti ditanya lagi, katanya pelan, jawab seperti tadi. Arga menatapnya. Percuma. Maya menggeleng kecil. Belum tentu. Di rumah sakit kecil tempat Elang diperiksa, Bima duduk di kursi tunggu. Pintu tertutup. Di baliknya, anaknya terbaring, tertidur karena kelelahan. Bima meremas tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memerintah apa. Ia teringat Elang kecil yang dulu menarik ujung jasnya. Ayah pulang jam berapa? Kerja, jawabnya singkat. Kini,
Kata itu terasa terlalu ringan untuk semua jarak yang tercipta. Malam merambat menuju pagi. Di kantor polisi, Maya berdiri di depan layar monitor yang masih gelap. Ia tahu apa yang ada di dalamnya. Rekaman yang belum dilihat. Kebenaran yang belum diberi giliran. Arga, di sel, menatap garis cahaya yang menyelinap dari bawah pintu. Ia tidak tahu apakah itu pagi atau hanya lampu koridor. Yang ia tahu, ia belum boleh menyerah. Tidak sekarang. Di tempat berbeda, Elang terbangun sebentar, matanya mencari-cari. Payung, gumamnya pelan. Petugas itu mencondongkan badan. Apa? Elang mengulang, lebih pelan. Payung rusak. Kalimat kecil itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak yang tak bisa dihentikan. Semua benang mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menuju satu titik. Dan ketika pagi benar-benar datang, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ruangan itu terlalu terang untuk menampung begitu banyak emosi. Lampu sorot media menyilaukan mata. Kamera berjajar seperti barisan hakim tanpa wajah, dan udara terasa pengap meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Arga berdiri di sisi ruangan dengan tangan masih gemetar. Bebas dari borgol namun belum bebas dari tatapan. Putar sekarang, suara itu terdengar tegas, memotong bisik-bisik yang tak kunjung reda. Semua kepala menoleh ke satu layar besar di depan. Maya berdiri sedikit di belakang, dadanya naik turun, napasnya pendek. Ia tahu apa yang akan muncul, tapi tidak tahu bagaimana dunia akan menerimanya. Di barisan depan, Bima Pratama duduk kaku. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal di atas lutut, seolah bersiap menerima pukulan. Layar menyala. Awalnya hanya gambar buram, hujan yang menari di aspal, cahaya lampu jalan yang memantul. Waktu di pojok layar menunjukkan sore kemarin. Suara hujan terekam samar, menambah ketegangan yang sudah menggantung. Perhatikan menit ke-14, kata seorang teknisi. Gambar bergerak. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka. Seorang anak kecil keluar sendiri, jaketnya terlalu tipis, bahunya turun oleh beban hujan. Elang. Tidak ada tangan yang menarik. Tidak ada bayangan lain di sekitar. Desahan kecil terdengar dari beberapa orang. Kamera media yang tadinya berisik mulai senyap, seolah takut mengganggu. Elang di layar berdiri beberapa detik, lalu menangis. Tangis tanpa suara, bahu bergetar. Ia menoleh ke sekeliling, ragu, lalu melangkah ke arah trotoar. Detik-detik berjalan lambat, setiap frame terasa seperti pengakuan. Lanjutkan, suara itu terdengar lagi, kini lebih pelan. Di sudut layar, Arga muncul. Tubuhnya setengah tertutup payung rusak. Ia berhenti beberapa langkah dari Elang, terlihat ragu. Tangannya terangkat sedikit, lalu turun lagi. Jarak itu jelas. Terlalu jelas untuk disebut paksaan. Arga di ruangan itu menahan napas. Ia menatap layar seperti menatap cermin yang akhirnya jujur. Di layar, Arga versi kemarin mengeluarkan payung, memiringkannya ke arah Elang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada ajakan. Dia hanya menawarkan, gumam seseorang tanpa sadar. Rekaman berlanjut. Elang menerima payung itu, berdiri di bawahnya. Mereka duduk di bangku halte. Arga mengeluarkan roti dari saku, mematahkannya, menyerahkan setengah. Elang mengambilnya dengan dua tangan. Kamera menangkap senyum kecil yang muncul perlahan di wajah anak itu. Di ruangan, keheningan berubah menjadi beban. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani. Lihat ini, kata teknisi, menghentikan gambar sejenak, memperbesar sudut tertentu. Tidak ada tanda ancaman. Bima menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Di layar, anaknya tampak lebih hidup di bawah payung rusak itu dibanding di foto-foto rumah yang mewah. Rekaman kembali berjalan. Hujan mereda. Elang berdiri, menggeleng saat Arga menunjuk ke arah jalan, seolah menawarkan mengantar. Elang melangkah menjauh sendiri, berlari kecil ke arah gang sempit. Arga berdiri di tempat,
tidak mengikuti. Dia pergi sendiri, suara Maya terdengar, pelan tapi jelas. Kalimat itu menggantung di udara, lalu jatuh seperti palu. Semua tuduhan yang dibangun berjam-jam runtuh dalam hitungan menit. Narasi yang dipelintir media pecah tanpa suara. Seorang reporter menurunkan kameranya. Yang lain saling pandang, bingung harus bereaksi bagaimana. Tidak ada kalimat siap pakai untuk kebenaran yang sederhana. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar sekali, cepat. Lalu ia menarik napas panjang. Ketika ia menurunkannya, matanya merah. Amarah yang sejak kemarin ia pelihara kini berubah bentuk. Menjadi sesuatu yang lebih berat. Matikan, katanya lirih. Layar gelap. Lampu ruangan terasa lebih terang dari sebelumnya. Arga masih berdiri, lututnya lemas. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong, seperti seseorang yang baru keluar dari badai dan belum yakin tanah di bawah kakinya nyata. Status tersangka dicabut, kata seorang perwira akhirnya. Suaranya datar, formal. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak lega. Hanya napas yang dilepaskan bersamaan, seperti ruangan itu baru saja diizinkan bernapas kembali. Seorang petugas mendekati Arga, membuka pintu samping. Kamu bebas. Kata itu terdengar asing. Arga melangkah satu kali, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah Maya. Mata mereka bertemu sebentar. Maya mengangguk kecil. Tidak ada senyum, hanya pengakuan diam-diam bahwa ia tidak sendirian. Bima berdiri. Langkahnya ragu, tidak seperti biasanya. Ia memandang Arga dari jarak beberapa meter. Mulutnya terbuka, tertutup lagi. Kata-kata yang biasa ia gunakan untuk rapat dan perintah tidak mau keluar. Maaf, katanya akhirnya. Satu kata. Berat. Tidak diucapkan ke kamera. Tidak untuk publik. Hanya cukup keras untuk didengar Arga. Arga menatapnya. Wajah itu wajah ayah. Wajah orang yang kehilangan. Arga mengangguk pelan. Tidak memaafkan, tidak menolak. Ia terlalu lelah untuk perasaan besar. Ketika Arga melangkah keluar ruangan, kilatan kamera kembali muncul, tapi kali ini tanpa suara. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada teriakan. Hujan di luar sudah berhenti. Udara pagi terasa dingin di kulitnya yang masih menyimpan sisa ketegangan. Di lorong, Arga bersandar sebentar ke dinding. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena semuanya akhirnya jatuh. Ia menutup mata. Di kepalanya, wajah Sari muncul. Ia ingin pulang. Di dalam ruangan, Bima duduk kembali, lebih kecil dari sebelumnya. Ia menatap kursi kosong tempat Arga tadi berdiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa cepat ia percaya pada cerita yang ingin ia dengar. Maya mematikan layar monitor. Tangannya berhenti sejenak di tombol. Ia tahu tugasnya belum selesai. Kebenaran sudah bicara, tapi dampaknya baru dimulai. Di luar gedung, Arga melangkah ke cahaya pagi, tanpa borgol, tanpa pengawalan. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang tertinggal. Luka yang tidak terlihat kamera. Luka yang akan ia bawa pulang, diam-diam. Dan di belakangnya, pintu gedung menutup perlahan, menyisakan gema dari kebenaran yang akhirnya terdengar, dan keheningan panjang yang harus dihadapi semua orang setelahnya. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota ikut menahan napas setelah kegaduhan semalam. Arga duduk di bangku beton dekat pos keamanan yang sepi, menatap aspal yang masih menyimpan bekas hujan. Tangannya memegang plastik berisi roti murah, tapi belum disentuh. Bebas ternyata tidak langsung terasa ringan. Langkah sepatu berhenti beberapa meter di depannya. Arga mendongak. Bima Pratama berdiri sendiri. Tanpa jas mahal, tanpa pengawal, tanpa kamera. Untuk sesaat, mereka hanya saling memandang. Dua orang dari dunia yang terlalu jauh, dipertemukan oleh kesalahan yang sama-sama tidak mereka minta. Bima menarik napas panjang. Terima kasih sudah mau bertemu,
katanya. Suaranya tidak setegas biasanya. Arga mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata terasa terlalu besar untuk pagi yang rapuh itu. Bima melirik ke bangku kosong di samping Arga, ragu. Boleh? Arga menggeser tubuhnya sedikit. Bima duduk, punggungnya kaku, tangannya saling menggenggam. Tidak ada pidato. Tidak ada pembelaan. Saya salah, kata Bima akhirnya. Pendek, terputus. Saya terlalu cepat percaya. Arga menatap lurus ke depan. Banyak yang percaya, jawabnya pelan. Kalimat itu tidak menyudutkan, justru membuat Bima menunduk lebih dalam. Ia mengangguk, seolah menerima pukulan yang layak ia terima. Saya lupa, anak-anak bisa takut, lanjut Bima. Termasuk anak saya sendiri. Keheningan kembali turun di antara mereka. Tapi kali ini, tidak menekan. Hanya jujur. Arga merasakan dadanya naik turun lebih teratur. Amarah yang ia kira akan muncul ternyata tidak datang. Yang ada hanya lelah. Saya cuma mau pulang, kata Arga, nyaris berbisik. Bima menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak semua permintaan maaf perlu dijawab. Beberapa langkah dari mereka, Maya berdiri mengamati dari kejauhan. Ia tidak mendekat, tidak mencatat. Untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, ia membiarkan dirinya hanya menjadi saksi manusia, bukan penyidik. Ia tahu momen ini bukan miliknya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti perlahan. Pintu belakang terbuka. Elang turun, masih dengan jaket yang sama seperti kemarin. Wajahnya pucat, tapi matanya mencari. Ia melihat Arga lebih dulu. Langkahnya terhenti sejenak. Lalu ia mendekat pelan, seolah takut Arga akan menghilang. Kat, katanya lirih. Arga menoleh. Senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Kamu gak hujan lagi. Elang menggeleng. Ia merogoh saku, mengeluarkan sesuatu yang terlipat rapi. Payung rusak itu. Kainnya masih sobek, besinya bengkok. Makasih, kata Elang. Satu kata, tapi matanya bicara lebih banyak. Arga menerima payung itu, jari mereka bersentuhan sebentar. Jaga baik-baik, jawabnya. Bima berdiri, mundur satu langkah. Ia membiarkan momen itu terjadi tanpa campur tangan. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam. Di sisi lain kota, layar televisi mulai menampilkan berita baru. Skandal lain. Wajah lain. Nama Arga perlahan tenggelam dari sorotan. Publik beralih, seperti selalu. Tidak ada klarifikasi panjang. Tidak ada permintaan maaf massal. Maya duduk di mejanya, menutup map kasus dengan pelan. Ia menulis satu catatan kecil di buku pribadinya, bukan laporan resmi. Jangan terburu-buru, tulisnya. Ia tahu ia akan membacanya lagi suatu hari. Arga kembali ke kolong jembatan sore itu. Sari berlari memeluknya begitu melihatnya. Tangisnya pecah, bahunya bergetar. Bang, aku takut, katanya. Arga memeluknya erat. Sudah selesai. Ia tidak yakin itu sepenuhnya benar. Tapi kalimat itu cukup untuk hari itu. Malam datang tanpa suara sirena. Arga berbaring, menatap langit-langit beton. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bergerak. Dunia tidak berubah dalam semalam. Ia masih harus memulung besok. Masih harus bertahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan harapan besar. Hanya keyakinan kecil bahwa diam pun bisa menyadarkan bahwa tidak semua orang akan berpaling selamanya. Di rumahnya yang besar, Bima berdiri di depan jendela, lampu kota berkelip di kejauhan. Ia memegang ponsel, lalu meletakkannya kembali. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin memanggil siapapun. Elang tertidur lebih cepat malam itu. Di samping tempat tidurnya, payung rusak disandarkan rapi. Dan di meja Maya, catatan kecil itu tetap terbuka, seolah menunggu halaman berikutnya. Waktu mulai bergerak lagi, perlahan. Tapi gema dari hari-hari itu belum sepenuhnya hilang. Ia hanya berubah bentuk,
menunggu untuk mempengaruhi langkah-langkah yang akan datang. Pagi di pusat komunitas itu selalu dimulai dengan suara yang sederhana. Tawa anak-anak. Langkah kaki kecil berlarian. Kapur yang digesekkan ke papan tulis. Tidak ada sirena. Tidak ada kamera. Hanya kehidupan yang berjalan pelan, tapi nyata. Arga berdiri di depan pintu, membuka gembok besi yang sudah mulai berkarat. Tangannya kini lebih kasar, tapi gerakannya tenang. Kaosnya polos, warnanya pudar oleh matahari, namun matanya menyimpan sesuatu yang dulu tidak ada, arah. Ia tersenyum ketika melihat Sari, kini hampir setinggi bahunya, sedang membantu anak-anak lain merapikan buku. Bang, mereka datang lebih pagi, kata Sari. Bagus, jawab Arga singkat. Berarti semangat. Ia tidak pernah menyebut dirinya pengajar. Ia hanya menemani. Duduk di lantai bersama mereka, mendengarkan cerita-cerita kecil tentang sekolah, tentang mimpi yang masih belum tahu bentuknya. Hidupnya sederhana. Tidak banyak uang. Tidak banyak waktu luang. Tapi setiap sore, ketika pintu ditutup dan lampu dimatikan, dadanya terasa penuh dengan cara yang tenang. Suatu sore, sebuah mobil berhenti agak jauh dari bangunan itu. Seorang remaja turun, mengenakan jaket biasa, tas punggung di satu bahu. Tidak ada pengawal. Tidak ada sorotan. Elang melangkah masuk dengan ragu, seperti setiap kali ia datang. Kak, katanya pelan. Arga menoleh. Senyumnya muncul otomatis. Kamu telat. Elang terkekeh kecil. Majet. Mereka tidak banyak bicara. Elang membantu membagikan buku, duduk mendengarkan anak-anak membaca. Sesekali ia melirik Arga, memastikan sosok itu nyata. Tidak hilang seperti bayangan di layar berita dulu. Ia tumbuh berbeda dari yang direncanakan orang tuanya. Lebih diam, lebih peka. Ia tidak pernah menceritakan pada teman-temannya kemana ia pergi setiap akhir pekan. Tidak semua hal perlu diumumkan. Di gedung tinggi di pusat kota, Bima berdiri di ruang rapat, menatap presentasi di layar. Angka-angka berjalan rapi. Proyek baru ditampilkan. Tapi kali ini, ada satu slide yang tidak biasa. Program pendidikan, pusat pelatihan, dana beasiswa. Ini bukan strategi PR, katanya datar pada timnya. Ini keputusan. Tidak semua orang setuju. Tidak semua orang mengerti. Bima tidak menjelaskan panjang. Ia sudah terlalu lama hidup dengan penjelasan. Ia pulang lebih awal hari itu. Duduk di rumah yang masih besar, tapi kini terasa lebih hangat. Ia belajar mendengar lebih banyak, bicara lebih sedikit. Tidak semua perubahan terlihat dari luar. Di kantor kepolisian, Maya menutup map lain, berbeda kasus, tapi tangannya berhenti sejenak di sudut halaman. Ia masih menyimpan buku catatan kecil itu. Isinya bertambah. Prinsipnya tetap sama. Ia naik pangkat, tanggung jawabnya bertambah. Tapi setiap kali tekanan datang, ia mengingat satu sore hujan, satu payung rusak, dan satu anak yang hampir hilang oleh cerita yang salah. Pelan, katanya sering pada juniornya. Lihat dulu. Sore itu, setelah anak-anak pulang, Arga berdiri sendirian di ruangan. Cahaya matahari masuk dari jendela, memantul di dinding yang dicat seadanya. Di sudut atas, sebuah kamera keamanan terpasang. Tidak mencolok, tidak mengganggu. Arga menatapnya beberapa detik. Dulu, benda seperti itu membuat dadanya sesak. Kini, ia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Bukan karena lupa, tapi karena menerima. Sari menghampirinya. Bang, kenapa senyum? Arga menggeleng. Enggak apa-apa. Ia mematikan lampu. Menutup pintu. Di luar, langit sore berwarna jingga. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada akhir yang meledak-ledak. Hanya langkah kaki yang menjauh, menuju hari esok yang masih penuh kemungkinan. Cerita tidak berhenti di sana.
Tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus berjalan, di pilihan-pilihan kecil, di keheningan yang dipilih, di kebaikan yang dilakukan tanpa penonton. Dan mungkin, di suatu tempat, selalu ada kamera yang merekam. Tapi kali ini, tidak untuk menghakimi. Hanya untuk mengingat bahwa kehidupan, setelah sorot lampu padam, tetap layak dijalani.